Halo semuanya, selamat datang di Project PowerPoint Aditya Mulawarman. Proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perlindungan hak anak usia dini yang diampu oleh Ibu dosen Chandra, MPD. Pada PowerPoint ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan PAUD, baik secara internasional ataupun di Indonesia secara singkat. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai perlindungan pemberian pendidikan anak usia dini. Lalu saya juga akan sedikit memaparkan mengenai 10 hak anak dan juga menampilkan beberapa link video terkait. Selamat menyaksikan. Sejarah pendidikan anak usia dini. Sejarah pendidikan anak usia dini pada mulanya muncul di kota Blankenburg, Jerman pada tahun 1840. Diperkenalkan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel dengan mendirikan lembaga yang menamakan kindergarten. Nah, kindergarten ini terdiri dari dua kata, yaitu kinder dan garten. Nah, kinder ini artinya anak dan garten ini artinya taman. Kalau misalkan kita gabungkan ya menjadi taman anak. Tapi kindergarten sendiri untuk di Jerman lebih terkenal dengan nama Froebel School karena pendiri pertamanya adalah August Froebel. Untuk sejarah PAUD di Indonesia sendiri terdapat dari dua periode, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Untuk masa penjajahan Belanda sendiri, kebanyakan pendidikan anak usia dini tidak dianggap penting oleh pribumi. Karena saat itu hanya orang-orang yang memiliki kekayaan seperti sultan atau misalkan kalangan kasta bangsawan dan orang-orang Eropa yang memang sudah terbiasa dan mengetahui tentang pendidikan anak usia dini yang mengikuti pendidikan ini. Pada contohnya saja, pendidikan anak usia dini baru berkembang di Indonesia oleh adanya pergerakan pemuda Budi Utomo pada 28 Mei 1908. Juga baru diteruskan kembali oleh seorang wanita bernama Aisyah dari Yogyakarta pada tahun 1919. Juga pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantoro baru juga membuat sebuah taman lare atau taman anak kindergarten atau juga taman Indria. Untuk penjajahan Jepang, kindergarten barulah banyak dikenal di Indonesia dan mulailah munculnya seperti beberapa organisasi dan perangkat setelah kemerdekaan seperti PAUDI dan sebagainya. Landasan hukum pendidikan anak usia dini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan juga agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi dalam undang-undang ini dipaparkan bahwa tujuan pendidikan anak usia dini adalah mempersiapkan anak untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang yang lebih lanjut. Kita lanjutkan pada penyelewengan hak. Penyelewengan hak. Penyelewengan hak pendidikan anak usia dini di awal mulai dengan penyelewengan hak anak usia dini. Nah, penyelewengan hak anak usia dini di sini adalah penyelewengan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Ada dua pihak yang bertanggung jawab atas penyelewengan ini. Ada dari pihak masyarakat dan ada dari pihak pemerintahan. Problem yang ada di masyarakat yang paling utamanya adalah ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua, jadwal orang tua, latar belakang keluarga, dan juga lokasi. Untuk ekonomi sendiri, ya sebagaimana kita tahu, kalau misalkan pendidikan dan ekonomi yang
tidak stabil, apalagi pendidikan anak usia dini, banyaknya orang beranggapan bahwasannya pendidikan anak usia ini tidak penting gitu untuk dilaksanakan. Juga pendidikan orang tua juga berpengaruh. Biasanya pendidikan orang tua yang masih berlatar SD atau SMP tidak menganggap bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu hal yang penting dan krusial untuk dilakukan. Jadi kebanyakan mereka hanya langsung memasukkan anaknya ke SD tanpa masuk ke pendidikan anak usia dini. Jadwal orang tua. Untuk jadwal orang tua ini kasusnya ya seperti anak yang dititipkan pada kakek atau neneknya saat orang tuanya sangat sibuk. Dan ketika kakek neneknya tidak mengetahui atau tidak memiliki wawasan untuk memasukkan anaknya pada pendidikan anak usia dini, ya itu diabaikan begitu saja dan akhirnya skip langsung ke sekolah dasar. Latar belakang keluarga seperti broken home dan seperti kehilangan salah satu orang tua terkadang menjadi sebuah alasan bahwasanya pendidikan anak itu tidak dapat dilakukan atau tidak mesti dilakukan. Baik kebencian, baik kesenjangan. Lalu kita pergi ke lokasi. Nah, lokasi menjadi faktor utama juga karena apabila lokasinya tidak ada lembaga pendidikan anak usia dini, mau dikemanakan anak tersebut ya kan? Nah, untuk Indonesia sendiri pendidikan anak usia dini ini tidaklah merata. Kebanyakan pendidikan anak usia dini masih bersentralisasi di kota, sehingga masyarakat di desa ataupun di pinggiran tidak dapat mengenyam pendidikan anak usia dini. Lalu masalah dari pemerintahan. Yang paling utama adalah ketersediaannya sekolah negeri. Untuk ketersediaan sekolah negeri dari pemerintah sendiri hanya terdapat sangat sedikit, kurang dari 20% lembaga pendidikan yang ada adalah pendidikan negeri yang disediakan oleh pemerintah sendiri. Kebanyakan pendidikan anak usia dini itu masih bersifat swasta. Di Bandung sendiri hanya ada 2-3 sekolah negeri TK yang sudah diresmikan oleh negara. Dan ini sangat sedikit dibandingkan dengan pendidikan yang lainnya, jenjang pendidikan lainnya. Lalu ada ketersediaan guru. Ketersediaan guru yang berkompetensi juga menjadi problem besar yang belum terselesaikan. Pendidikan anak usia dini ini juga baru menjadi sebuah pusat perhatian pemerintah baru-baru ini. 5 tahun ke belakang seperti tahun 2015 sampai tahun 2022 ini baru ada regulasi yang mengatur tentang kewajiban. Terus juga baru ada workshop pelatihan dan juga penggratisan guru untuk mengenyam sebuah kuliah dan melanjutkannya pada bidang pendidikan anak usia dini. Dan yang ketiga adalah regulasi. Regulasi masih sangat sedikit untuk pendidikan anak usia dini. Dan juga bagaimana pentingnya pendidikan anak usia dini. Maksud saya adalah pendidikan yang saat ini diwajibkan adalah 12 tahun. Dan 12 tahun itu mulai dari sekolah dasar menuju dengan SMA, sekolah menengah atas. Di mana pendidikan anak usia dini maupun universitas tidak menjadi sebuah tanggung jawaban dan kewajiban seseorang dapat mengenyam sebuah pendidikan. Sedangkan pendidikan anak usia dini ini adalah fondasi dari semua jenjang selanjutnya. Lalu bagaimana itu tidak dijadikan sebuah kewajiban, sedangkan itu adalah fondasinya. Jadi regulasi ini juga harus lebih dipertahankan dan lebih ditingkatkan dan juga lebih mengikat halayak banyaknya jenjang pendidikan yang lebih atas maupun jenjang pendidikan yang lebih bawah. Solving problem. Yang pertama adalah
Untuk menyelesaikan masalah ini adalah ketegasan regulasi. Ketegasan regulasi yang dicanangkan oleh pemerintah harus tegas, dan juga sanksinya juga harus sangat jelas dan memberi hak jerak gitu. Maksudnya apabila regulasi bersifat karet dan bisa dimainkan, untuk apa regulasi itu ada. Terus konsultasi keluarga. Kebanyakan konsultasi keluarga yang ada di Indonesia masih bersifat tabu. Sebenarnya konsultasi keluarga itu memang ada di kita, namun masyarakat tidak banyak mengetahuinya. Juga lembaga ataupun orang-orang yang berkutat pada konsulat keluarga ini masihlah sangat sedikit. Stabilan ekonomi. Stabilan ekonomi di Indonesia terbilang cukup, tapi tidak baik. Ada beberapa harusnya regulasi dari pemerintahan yang memang bisa memajukan kestabilan ekonomi yang ada. Dan juga memang kestabilan ekonomi juga tergantung terhadap individunya. Kendati begitu, kestabilan ekonomi harusnya menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah dan masyarakat. Kompetensi guru. Pelatihan dan workshop yang ada disediakan dengan sangat terbatas oleh pemerintah. Kalau tidak mendadak ataupun ada sebuah pembinaan langsung dari pusat, maka tidak ada pelatihan kompetensi guru secara individual. Nah, pelatihan kompetensi guru ini sebenarnya sangat wajib dan sangat dibutuhkan, apalagi lembaga yang mengatur kompetensi ini juga harus ada, seperti P3 atau PPG dan sertifikasi. Untuk guru pendidikan anak usia dini masih sangat minim, dan ini harus lebih banyak ditingkatkan dan menjadi pengawas pemerintah, sehingga tidak akan menjadi momok ke depannya. Ketersediaan sekolah negeri. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwa ketersediaan sekolah negeri ini masih menjadi momok utama. Pertama, memang banyak kendalanya, di antara lain kompetensi guru yang sesuai dengan kriteria sekolah negeri juga masih sangat sedikit. Tetapi selain itu juga pemberian sarana dan prasarana sendiri dari pemerintah masih sangat sedikit. Concern utama pemerintah lebih banyak ke pembangunan jalan daripada pembangunan pendidikan. Video pendukung bisa dilihat di link di bawah ini. Silakan bagi kalian yang mau ingin lebih mengetahui gitu tentang pendidikan anak usia dini untuk dilihat kembali. Nah ya, dan 10 hak anak. Anak juga punya hak-haknya, dan salah satunya adalah yang dikemukakan oleh International Law. 10 hak anak disetujui oleh PBB. Berikut adalah hak-hak anak. 1. Hak mendapatkan nama. Anak haruslah mendapatkan nama dan identitas dari kedua orang tuanya. Hal yang kedua adalah hak memiliki kewarganegaraan. Dan hak ini diberikan oleh negara, di mana hak itu berlaku apabila anak itu lahir ataupun lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan tersebut atau di negara tersebut. Hak memperoleh perlindungan. Anak haruslah dilindungi karena anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Terus yang keempat adalah hak memperoleh makanan. Hak memperoleh makanan ini terkadang disepelekan sebenarnya. Hak memperoleh makanan ini di lain sisi bukan hanya mengenyangkan anak, tapi juga memberikan vitamin dan mineral dan kebutuhan perolehan makanan lainnya seperti ASI. Ini sangatlah menjadi minim di Indonesia sendiri. Lalu 5, hak atas kesehatan tubuh. Nah, anak itu wajib dan berhak mendapatkan tubuh yang sehat secara optimal. Dan ini terdapat dari asupan makanannya
dan juga akses untuk mendapatkan kesehatan dari rumah sakit. BPJS hanya mengikat sebagian orang yang memiliki kekurangan finansial, tapi rumah sakit masih menolak hak tersebut gitu. Dan anak tidak punya BPJS. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan tentang kesehatan dan akses kesehatan ini. Hak rekreasi, namanya dunia anak adalah dunia bermain. Jadi anak berhak untuk mendapatkan rekreasi, hak mendapatkan pendidikan. Nah, hak mendapatkan pendidikan seperti yang sudah saya paparkan, dan berdasarkan landasan hukum yang ada, anak wajib untuk dididik mulai dari anak usia dini sampai dia besar nanti. Hak bermain. Hak bermain ini hak anak untuk mendapatkan kebebasan permainan yang ingin dia pilih. Lalu ada hak untuk berperan dalam pembangunan. Hak ini adalah hak anak, di mana dia dapat membela negaranya. Nah, hak ini membuat negara seharusnya awas bahwasanya anak adalah golden age, dan mereka adalah bibit yang akan diwariskan negara ini. Hak untuk mendapatkan kesamaan, entah apapun backgroundnya, mau dia Kristen secara agamis, Islam ataupun Buddha ataupun Hindu, tradisi suku bangsa, dia berhak untuk mendapatkan kesamaan pendidikan, makanan, bermain, berrekreasi, kewarganegaraan, dan perlindungan.